Oh, BPC sih Pak? Hah? BPC Pak? Gak usah ada kosong. Ada di itu bajunya. Iya Mas. Oh iya. Kalau pakai aja apa dia mulai. Kadang kan enggak pakai. Padi. Luar pada jadinya jaga pintu ya. Tadi jaga pintu. Hah? Oh, wawancara apa itu? Iwan, kalau apa sih? Bosan paspor atau itu baru itu ada tasnya. Kalau yang ada. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya harus ngambil satu gini ya. Dari pasang. Biasa. Kita apa? Maksudnya apa? Pakai jaket ini maksudnya apa? Kalau mau ikutan itu mau berjaket harus ikutan. Papen, udah nggak boleh papen, maafin. Bolak-balik kamera ya. Kalau di sini di bawah atau berapa? Oh ya, itu benar. Itu harus dijaga. Kalau saya diri itu belum Pak. Pak Sujit agak majuan. Oke, ya. Dudukinya mana? Ya, Pak. Nanti aja, Pak. Bisa dia? Itu loh, Pak Sujit udah di situ. Tadi jaga pintu ya. Hah? Jaga pintu. Dari mana nanti dia bilangin itu mata keramiknya saya sebutin kontrol dengan SBY. Hah? Kenapa ya? Berhenti Pak? Kenapa ya, Chef? Kameranya enggak. Oh, kan? Ini ya. Oh, ini kesenggol. Ya, kalau melihat aja ini udah harus dikasih lakban. Sudah. Kan belum mulai. Ini ya nggak apa-apa. Kamu kehormatan. Masuk. Porsinya. Ambil seperti besar. Apa-apa? Apa-apa? Ya. Dulu Panji belum masuk, kamu belum masuk. Gak apa-apa. Belum ini kok. Bisa kayak makan nasi itu dari orang satu teman aja ulang. SMK Pon, SMP Dila ya. Itu Pon SD.
Duduk aja Pak, ini duduk aja. Di sini tadi kelihatan jadi atau dekat aja Pak. Boleh Pak, boleh. Nggak usah Pak. Sudah. Lagi ribet. Bentar ya. Nanti Pak Haji datang, Oke, YouTube udah ada 11 penonton. Kita mulai ya. Ya, yang di YouTube sudah tidak ada yang bolak-balik. Kita mulai. Facebook yang sedikit sebentar ya. Facebook baru 1 orang SD. Ya, yang udah banyak YouTube. Kita mulai saja ya. Yuk, hitungan 5, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pramuka. Kakak-kakak pembina di sini, saya Abdul Razak, senang sekali ya berjumpa dengan kakak-kakak sekalian, khususnya Budep 01509 0110 di Kecamatan Penjaringan. Wabil khusus kakak-kakak di Gerakan Pramuka Budep 01509 0110 Sekolah Islam Pluit Raya. Pada kesempatan kali ini kita kakak-kakak Pramuka di Penjaringan Budep 01509 0110 mengadakan acara talk show pagi-pagi, insya Allah. Walaupun kita masa pandemik, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tema kali ini kegiatan pramuka di masa pandemik COVID-19 atau yang biasa kita kenal istilahnya virus corona. Di mana sebagai seorang pramuka harusnya walaupun dalam kondisi pandemi semacam ini kegiatannya tetap terus berjalan, khususnya di Sekolah Islam Pluit Raya. Secara berpikir secara inovatif, kreatif, anak pramuka itu sudah ketentuan atau kewajiban bagi kita semua. Kita harus tetap bergerak, terus maju untuk mengabdi di masyarakat, khususnya di masa-masa saat ini. Nah, sebelum nanti saya akan menggali lebih dalam kegiatan pramuka di Pluit Raya, di mana berdirinya dan nanti kedepannya semacam apa, bersama dengan kakak-kakak di sini, kita anggap aja narasumber dari kakak-kakak pembina. Ya, sebelum berlanjut, saya akan perkenalkan dulu
kakak-kakak yang ada di sini ya. Mungkin dari sebelah langsung dari sebelah kanan saya. Nah, ada Kak Dadan Hendarsah ya. Ini selaku tim Gudeg 01509 dan 01510 lah. Nah, untuk Kak Dadan nanti perkenalkan dulu sebentar tentang riwayat siswa itu dan sekarang itu domisilinya di mana dan kegiatan selain di sini di Gudeg 09509 itu di mana saja. Ya, untuk terlebih awal perkenalan dulu dari profilnya Kak Dadan. Kepada Kak Dadan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dadan Hendarsah. Sekarang ini di Kulit Raya sebagai Ketua Gugus Depan Putra 01 510 509. Kalau 510-nya Putri. Sebelumnya saya aktif di Pramuka dari sejak siaga penggalang, kemudian lanjut penegak, lanjut di Panitia. Sebelumnya juga pernah di Dewan Kerja Cabang Kabupaten Ciamis selama 2 periode di bidang pembinaan dan pengembangan. Alhamdulillah sekarang juga masih aktif di Pramuka di SIT, Pramuka Sako Ekspor Komunitas SIT DKI Jakarta, sama di Wakil Cabang Jakarta Utara di pengembangan masyarakat. Mungkin itu saja perkenalan secara sepintas, nanti dilanjutkan dengan pembicaraan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dadan yang untuk memperkenalkannya. Kita itu mau menggali ilmu, mau menggali sumber, kita harus tahu dulu profilnya. Jadi tak kenal maka tak sayang. Yang selanjutnya dari narasumber yang kedua yaitu Kak Musonet. Kepada Musonet diperkenalkan profil riwayat hidupnya selama di Gudeg 509. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat para pimpinan, Wabil Khusus Pak Ridwan ini selaku Mabibus, jajaran Mabibus di Sekolah Islam Hidayah. Perkenalkan, saya Musonet sebagai perintis dan pendiri Gugus Depan Kulit Raya. Jadi saya berangkat dari Jawa Tengah ke Sekolah Islam Kulit Raya tahun 89. Di sini diterima sebagai pembina pramuka. Kebetulan keahlian saya dari sana modalnya pramuka. Saya tamatan Madrasah Aliyah Negeri Pemalang, aktif di Kuartir Cabang Pemalang sampai Pandeglang, kemudian Kesakaan. Jadi kalau di sana Jawa Tengah itu pramuka zamannya Pak Harto itu wajib dan sertifikatnya dihargai. Jadi semangat untuk pramuka tinggi. Kemudian fasilitas yang kita butuhkan itu seperti tongkat, bambu, apa tinggal nebang di rumah tetangga. Tidak harus kayak Jakarta beli. Jadi majunya itu tetap pesat kalau di sana. Kalau masuk ke Jakarta karena modal pramuka yang saya lihat induk dari kecamatan Kuartir Ranting.
Saya lihat induknya di sini Partai Ranting saja nggak punya kantor. Saya prihatin. Saya ajak anak-anak muda seperti Pak Sujud, Anafi, Yusri Kurniasi untuk bersama-sama minta izin dengan Pak Camat tahun 1990 untuk agar kita punya tempat kerja. Akhirnya diizinkan kita bikin darurat di pojokan kantin dulu ya, di kecamatan. Jadi akhirnya penggerak pramuka di penjaringan itu orang-orang Kulit Raya akhirnya. Nah, untuk itu tahun 1990 saya proklamirkan dengan teman-teman. Kebetulan saat itu guru-guru Kulit Raya itu masih pada bujangan, masih pada gadis, pada bujangan, jadi senang kegiatan. Jakarta terus kan bosan. Jadi saat itu dukungannya full. Saat itu saya ya masih polos-polos, Jakarta dan nggak ngerti, ya, didukung oleh para guru-guru senior seperti Pak Darmedi, Pak Nahyani, Pak Akil, Bu Sri Kurniasi, Pak Untuk, Nurul, Pak Ridwan Mukmin selaku penyandang dana. Waktu itu Wakasek di penyandang dana. Cuma dulu pramuka kelihatannya tidak pakai duit ya Pak Sudut. Jadi kalau mau pergi ke mana itu bayar masing-masing, cepet gitu. Nah, kayak sekarang mau disuruh kunjungan museum aja bingung. Karena sekarang itu mau kunjungan ke tahun ini bingung. Dulu mah karena pramuka punya duit, yang penting dari rumah bawa makanan masing-masing, sepunyanya udah berangkat ke Bogor itu nebeng kereta aja udah pergi ke Kota Beos, nebeng aja. Nggak ditanyain juga sama sinisnya. Itu pramuka zaman dulu itu enak kalau 90-an itu. Jadi karena dukungan oleh teman-teman dan kepala sekolah, berkibarlah pramuka itu dari tahun 90 di Kulit Raya. Berkibar dari zaman ke zaman, dari Pak Agus di Siaga, Penggalang, Pak Sujud di Penegak, terus akhirnya kita menjuarai baik tingkat nasional, baik tingkat warga ataupun nasional. Kita pernah tampil di gelar senja Taman Mini, luar biasa itu. Tahun berapa Pak Sujud? Padahal gelar senja ini tingkatan nasional nih, mewakili warga DKI, bayangkan namanya itu sampai mercusuarnya itu, ya, karena kesungguhan. Jadi sesuatu pekerjaan, walaupun pramuka namanya, atau tukang ngepel, ataupun tukang security apa, atau apa lagi guru, kalau dikerjakan sungguh-sungguh pasti Allah catat tuh lewat malaikat itu. Ya, jangan pantang menyerah. Di sekolah Islam Kulit Raya waktu itu namanya Pendidikan Kulit Raya, tampil di Taman Mini untuk gelar senja live itu saat itu, cuma ada di TVRI aja. Nasional kan, kayak nasional. Iya nasional. Mewakili keluarga, jadi setiap keluarga itu setiap bulan itu ada tampil. Gitu. Dibiayai separuh dari sana, separuh kita nyari sendiri oleh keluarga nasional, keluarga DKI. Bahkan untuk apa namanya itu pelatih-pelatihnya saja termasuk dari Pas Walpres, terus WhatsApp turun semua. Nah, saya kira itu sementara ya, bahwa pramuka Kulit Raya itu bukan sembarangan pramuka, Kak Aldi terusnya, tapi benar-benar mengakar dari awal merintis adanya Kuartir Ranting. Karena dulu kantor Kuartir Ranting itu di SDN 08 Penjagaan, almarhum Pak Elias itu. Saya cari di sana, loh, kakak Kuaran, iya, tapi kantornya di sana, karena di sini nggak ada.
nggak punya kantor. Nggak tahu saat itu kenapa kok justru saya yang berani minta gitu, yang berani minta kantor sama-sama. Saya kira itu sementara. Jadi intinya bahwa Pramuka Pluit Raya ini adalah cikal bakalnya Pramuka Jakarta Utara, ya. Makanya waktu zamannya Pak Sugi, Pak Agus Menegak itu tabur bunga apa semua itu dari kita. Alhamdulillah generasi penerusnya Pak Dadan sudah aktif di sana. Nah, saya di samping aktif di Pramuka Gusupan, juga aktif di Pramuka Sako Ma'arif NU Jakarta Barat. Ya, kalau Pak Dadan Sakonya JSIP, kalau saya Sakonya Ma'arif NU Jakarta Barat dengan Pak Sudut, dengan Pak Amri dan Bu Alia. Saya kira itu sementara. Terima kasih kepada Pak Ridwan yang mendukung terlaksananya Pramuka hingga hari ini. Mudah-mudahan kita panjang umur, selalu sehat, walaupun kondisi pandemi. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan terlewatkan semua. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih itu dari perkenalan, dan perlu saya perkenalkan kembali. Jadi Bapak Musonel atau Kak Musonel ini Ketua Mabikus 01509 01510 dan sekaligus sekarang menjabat sebagai Ketua Yayasan Bidang Pendidikan di Sekolah Islam Pluit Raya. Tadi untuk Kak Dadan sebagai Bin Budak Putra, ya, Bin Budak Putranya di 01509 01510. Nanti sebelum saya setelah perkenalan akan menggali lebih dalam tentang perkembangan pramuka di Indonesia dan di Pluit Raya. Dan jangan lupa ya untuk adik-adik yang di rumah, kakak-kakak di rumah, acara talkshow ini disiarkan langsung lewat YouTube channel dari Flore Channel, dari Facebook Pluit Raya, SDIT, SMPT dan SMK. Ya. Untuk silakan adik-adik yang belum bergabung, silakan bergabung dulu di YouTube, Facebook, dan saksikan acara talkshow ini untuk mencari ilmu di masa pandemi di hari Pramuka. Selanjutnya yaitu mungkin untuk Pak Ridwan atau Kak Ridwan saya perkenalkan saja. Jadi Kak Ridwan itu sebagai tadi Ketua Mabikus bilang bendahara, itu panggilannya dari dulu. Bendahara Mabikus sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan, dan saya mengalami juga, saya di sini kan baru sebentar ya, 11 tahun itu. Jadi merasakan pramuka itu di sini luar biasa gitu. Bahkan gurunya aja sampai di KMDG semua. Nggak ada lagi sekolah lain itu. Nah untuk selanjutnya yaitu Kak Agus. Kak Agus tadi ini sebagai Wakil Ketua Harian Mabikus. Kepada Kak Agus dipersilakan memperkenalkan. Baik, terima kasih Pak Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pramuka. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Untuk saya diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Kalau saya cerita di talkshow ini cukup 2 jam ya Pak Raja, karena pengalamannya terlalu panjang dan manis. Tapi singkat saja nanti saya sampaikan. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari penyakit COVID-19, dan kita dapat melakukan aktivitas kegiatan akademik dengan baik, dengan penuh semangat, dan juga selalu memberikan kebahagiaan hidup. Oke, Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang di rumah yang menyaksikan talkshow ini, ikuti dengan baik karena ini memiliki nilai edukasi. Ya, perkenalkan, nama saya Agus Triadi. Kalau di kegiatan kepramukaan saya diberikan tugas oleh yayasan sebagai Wakil Ketua Harian dan juga membina kegiatan pramuka di bidang SMK, kegiatan formal mengajar mengampuh mapel PJOK 1, 2, dan 3, dan juga diperbantukan di SD untuk melatih panahan, ya. Jadi ini luar biasa, kesibukan yang cukup padat, tapi intinya enjoy, kita nikmati dan nanti hasilnya kita rasakan. Oke, kalau keikutsertaan saya keterlibatan di pramuka itu diawali sejak SMP kalau
Di SMP itu saya masuk tahun 89 dan saat itu saya datang dari Jawa Tengah. Ketika dari Jawa Tengah itu, di Jawa Tengah pramukanya luar biasa juga, hebat di sana. Karena kakak saya juga mewakili di Jawa Tengah Jambore Nasional. Nah, dengan melihat pengalaman itu, saya tertarik. Makanya diajak ibu ke Jakarta, tanya sekolah mana yang pramukanya bagus. Ternyata dikasih informasi oleh di wilayah 35 itu Putraya rujukannya. Nah, saya daftarkan itu. Nilai saya waktu itu masih tinggi lumayan, 45 itu cukup tinggi. Jadi saya tertarik 45 harus ada dapat negeri, tapi ke Putraya lah, karena saya sangat perlu banget untuk belajar lebih jauh tentang pramuka, dan di situ ternyata betul. Di situ saya dapat pembina-pembina yang memang berkualitas, terus kemudian materi pembelajarannya juga sangat menarik, ya, yang gembira. Di situ semakin berkembang. Sampai akhirnya di Penggalang itu saya ingat betul itu 90-an itu sampai mendekati 92 adalah yang namanya Gladidian Pinsa, pimpinan satu 600 siswa Penggalang se-DKI dipilih untuk mendapatkan menjadi 20 siswa, 20 peserta. Saya termasuk di dalamnya. Tapi pada saat pemilihan ke-20 saya gagal karena saya pulang kampung nggak balik, jadi digantikan itu. Dan kemudian pengiriman Jambore Nasional juga karena saya tidak hadir ketika terakhir latihan, maka digantikan oleh SMP 112, saat itu namanya Hendra. Nah, lumayan kalau di Penggalang saya sebetulnya kalau udah Jambore Nasional itu udah kegiatan tinggi. Raimuna alhamdulillah di Penegak lanjut. Tadi kalau saya SMP saya juga alhamdulillah nggak jelek-jelek banget nilainya di ketika rajin kegiatan nilainya di ujian nggak jelek-jelek banget. Itu nggak tertarik masuk di negeri gitu. Kok saking cintanya sama pramuka ingin melanjutkan lagi di Putraya. Akhirnya daftar lagi tuh di SMA Putraya saat itu. Nah ikut, kemudian diterimalah menjadi tamu pramuka ya, di tamu penegak, kemudian ke penegak ya Bantara, ya kan, Laksana, nah Pandega, akhirnya sekarang pun alhamdulillah juga sudah ikut pelatihan dasar ya menjadi pelatih ya. Alhamdulillah itu beberapa kegiatan yang sudah saya ikuti di Ambalan, ya, pelatihan Putri Ayu di UNED 0150901510 dan luar biasa. Dan kalau Kak Musonir itu dulu sebagai pelopor perintis, ya saya adalah kadernya yang betul-betul dihajar habis-habisan. Tapi dalam arti kita tangguh gitu. Jadi kalau anak sekarang ini kalau baru di Jawa sudah teriak nangis, aduh susah majunya. Kalau kita itu adalah bagian dari pendidikan kita membentuk karakter. Gitu. Jadi nggak usah cengeng. Jadi adik-adik yang di rumah ini berharap nanti di pramuka ini mari kita ramaikan, kita tumbuh kebanggaan. Dengan itu pramuka itu banyak hal karakter building yang kita bisa dapat. Di situ kita lebih nanti cerdas, disiplin, terampil. Nah itu tiga karakter yang memang ada di pramuka. Yang pastinya kalau orang pramuka itu dijamin kesuksesannya nanti baik itu di pemerintahan, di perusahaan itu akan menonjol. Beda sekali dengan yang tidak ikut pramuka. Percaya. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bisa kita berarti Pak Agus itu kader ya? Kader berapa? Pertama atau kedua? Ya, pertama Pak Kasujur. Pak Sujur kader kedua. Penggalang. Jadi kadernya juga sudah duduk dengan pimpinan yang di sini. Berarti berhasil. Nanti bilang Pak Agus mengkader lagi ya? Biar ada lagi gitu penerusnya. Ya, untuk selanjutnya yaitu kita langsung perkenalkan programnya dari Kak Sujur Mengerti, jadi Ketua MKS atau penggiat pramuka juga, pelopor ya, kegiatan-kegiatan khususnya pramukaan. Mabigus ya. Pada Kak Sujur Mengerti, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya yang sangat kita hormati. Misalnya dan Ridwan selaku jajaran Mabigus ya, Agus ya, kemudian Kak Dadan selaku pembina Gugus Depan, sekarang namanya ketua gugus depan ya,
Citra, Media Kasatya, dan yang lainnya. Terima kasih. Mungkin saya bisa bercerita barangkali. Kalau ingat ulang tahun Pramuka, ulang tahun Gugus Depan, ya ingat masa-masa saya di SMA itu sangat-sangat dinamis ya. Dinamisnya itu bukan hanya bulan, tapi hitungan hari. Bahkan tiap malam minggu itu pasti ada kegiatan, pasti. Ya. Jadi semuanya memang bergerak, artinya menyatu dalam satu wadah yang namanya Pramuka, gitu ya. Itu satu hal yang luar biasa. Bahkan mungkin tidak kenal itu pembina atau itu apa istilahnya anak penegak sampai pengurus dasar, semuanya turun. Semuanya turun. Ya. Jadi kalau boleh saya ingat, sampai saya itu tiap mungkin kalau kamu misalnya bilang tidur ke rumah itu padahal itu rumahnya kontrak. Artinya ya saya tidur di rumah, saya ke rumah tidur di baru. Ya, jadi kalau mengingat itu ya luar biasa ya. Artinya perjuangan bersama itu memang membangkitkan satu motivasi yang sangat tinggi untuk membangun sekolah Pelitra ini, terutama untuk pramukanya ya. Dan semua guru-guru ya, Haji Ridwan, tadi disebutkan almarhum Pak Basori, Pak Untung, semua lah disebut. Termasuk mungkin yang sebagai penggeraknya itu ya ada Kak Musana, Kak Sri Kurniasi, ada Kak Cecep Hidayat mungkin yang nanti suatu saat melihat tayangan offline-nya dari talk show ini ya. Kak Cecep Hidayat sekarang itu di SD Tanah Sareal berapa saya lupa ya. Terus kemudian ada Kak Rusli Jaharudin, itu datang dari Makassar ya, sengaja membantu kita di sini, luar biasa itu ya. Mungkin suatu saat Kak Rusli bisa melihat tayangan ini ya secara offline ya. Artinya empat personil ini, Kak Musondan, Kak Sri Kurniasi, Kak Cacat, Kak Rusli itu pokoknya bau ya, membangun merintis Pramuka di Pelitra ini luar biasa ya. Tepuk tangan kita misalnya ya. Tentang asli ya, itu dari ini sekarang. Artinya perjuangan itu tidak mudah ya untuk membangun Pramuka dari nol ya. Karena walaupun saya sebagai siswa waktu itu ya all out lah sampai di mungkin ada Kak Surya, Kak Yudi, Kak Ferry ya. Dan tadi disampaikan sebelum talk show ini bahwa kita akan ada lagi, mungkin diantaranya mungkin ada yang bergabung mungkin ya. Nah, itu luar biasa ya. Jadi ya alhamdulillah sekarang seperti ini ya, tadi disampaikan oleh Kak Agus ya, artinya kita bergabung di wadah Pramuka itu tidak akan rugi ya. Anak-anak di rumah ya, jadi jangan malu. Kalau sekarang kan rata-rata mungkin malu kegiatan Pramuka, padahal Pramuka ini kan suatu kegiatan yang strukturnya sudah jelas ya, artinya dari bawah ya, dari tingkat satuan ya sampai ranting sampai ke tingkat nasional sudah jelas ya. Kalau mengingat itu kemudian saya menjadi pembina waktu itu, pembina Pramuka ya, pembina di SMK. Itu anak-anak SMK itu sampai ke Sibolangit mengikuti perkemahan adalah Raimuna. Jadi itu waktu itu luar biasa ya, artinya anaknya memang kemauannya tinggi ya. Sekarang sih ya sudah lumayan alhamdulillah, anak-anak SMK ya sudah mau ya untuk ikut kegiatan baik di tingkat ranting ya, kemudian di cabang ya, banyak anak-anak kita kader SMK ya, terutama sudah bisa lah berkiprah lagi. Yang mudah-mudahan ke depan bisa lebih bagus lagi. Saya kira itu sementara Pak. Terima kasih Kak Sri. Perlu saya ingatkan kembali buat adik-adik yang ada di rumah, kakak-kakak ya, silakan saksikan di YouTube Flore Channel ya, Sekolah Islam Pelitra dan SDIT, SMPIT dan SMK ya. Jadi nanti kalaupun bagi kakak-kakak ada yang tidak sempat nonton live-nya, nanti mungkin akan ada tayangan ulang dalam bentuk rekaman yang kita upload di Facebook ataupun YouTube ya. Jadi memang kegiatan pramuka semacam ini harusnya kan
dilaksanakan semua sekolah Pak ya. Nah, mungkin itu mempelopori di Penjaringan atau mungkin Jakarta Utara gitu mempelopori kegiatan talkshow tentang pramuka. Bagi adik-adik dan kakak-kakak yang ingin tahu tentang pramuka lebih dalam tentang budaya, terus saksikan ya, jangan tinggalkan. Nanti kegiatan ini saya akan tadi sudah sempat disinggung oleh bapak-bapak, kakak-kakak di sini semua, pengurusnya. Nanti saya akan tanyakan lebih dalam tentang kegiatan pramuka khususnya di Sekolah Islam Pluit Raya. Ya. Jadi kita itu sebagai pramuka harus tetap bergerak ya, walaupun dalam masa pandemi kita harus tetap bergerak. Anak pramuka itu lain daripada yang lain. Nah, mari untuk acara yang kita tunggu dari pertanyaan, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan kepada pengurus Mabibus ya, kepada Kak Musoner, Kak Sucut, Kak Agus, dan Kak Dadan. Nanti Kak Haji Ridwan Mubin menanggapi aja secara keseluruhan harapannya untuk Sekolah Islam Pluit Raya. Nah, mungkin untuk yang pertama, saya pertanyakan kepada Ketua Mabibusnya dulu, Kak Musoner ya. Jadi, menurut Kak Musoner, bagaimana sih perkembangan pramuka di Indonesia dan khususnya di Sekolah Islam Pluit Raya? Nah, perkembangannya ya mungkin ya kita ngambil itunya mungkin dari pramuka dunia dulu gitu ya, biar ada yang di rumah mungkin belum kenal juga, cuman mungkin baru kenal seragamnya saja, pramuka itu begini, pramuka itu kegiatannya camping LPK. Nah, sebenarnya sejarahnya semacam ada, kenapa kok tercipta pramuka? Apakah pramuka itu di luar negeri juga namanya pramuka? Apakah hanya di Indonesia atau di Asia Tenggara? Gitu. Mungkin Kak Musoner untuk dijelaskan sedetail-detailnya kepada kakak-kakak dan adik-adik yang dulu. Ya, terima kasih Pak Abdul Razak. Mungkin saya sudah banyak lupa, nanti dilengkapi sama Pak RK. Dan kalau pramuka itu asal mulanya Praja Muda Karana, itu di Indonesia. Jadi pemuda-pemudi yang punya karya, yang semangatnya tinggi terus, nggak ada hentinya, kreativitasnya tinggi, terus riang gembira. Itu anak pramuka itu jadinya. Jadi dalam pramuka itu sebenarnya semua kegiatan, semua aktivitas itu ada, dari mulai pinter ngobatin orang, ya, yang namanya PMR itu di pramuka, dari mulai karya-karya tangan seperti batik apa semua itu di pramuka. Kemudian karateka, bela diri apa di pramuka itu, ya, kemudian satlantas, ya, itu pramuka itu semua, walaupun dipecah jadi Saka Bayangkara, tapi awalnya orang-orang pramuka yang kreatif. Yang masuk ke Saka ada Saka Bayangkara, Saka Wana Bakti yang ngurusin hutan, biasanya nanam-nanam hutan yang para gundul. Ada Bakti Husada yang ngurusin. Dulu kalau saya menjelaskan masalah KB, pramuka terjun jelasin KB ke masyarakat tuh di pedesaan. Ya. Padahal sendirinya belum ber-KB, belum berkeluarga, tapi sudah dikasih bekal untuk menjelaskan. Terus Saka Taruna Bumi, petani itu Taruna Bumi namanya. Jadi yang nyangkul, cara nanam itu diajari di pramuka itu. Jadi saya itu dulu waktu SMA jarang sekali di kelas, seringnya itu keluar terus diutus sampai ke Sibolangit, sampai kemana, nanam-nanam tonton gundul di Jawa Tengah itu. Saya kalau itu gunung apa aja itu mungkin ya Allah yang dapat lah. Itu nanam jati semua itu. Dulu saya waktu Saka Wana Bakti itu paling kaya itu Saka Wana Bakti itu. Enak kalau itu Wana Bakti itu makanya terjamin apa itu yang di hutan, tapi duitnya banyak. Ya, terus Bakti Husada. Ya. Jadi pramuka juga ikut kesakaan. Nah, kalau tingkat dunia itu pandu, ya, sport. Ya, itu pertama kali kalau saya lihat di YouTube sekarang kan gampang. Ya tadi di YouTube kan, gitu kan. Oh, Gordon Powell itu ternyata mayor jenderal.
itu berawal dari iseng sebenarnya, senang ke hutan, senang kemah, senang bakar-bakar ikan, senang apa. Akhirnya kok di alam itu hebat, lebih bagus daripada di sekolah atau di kelas, membosankan gitu. Makanya ayo anak-anak Pluit Raya kalau senang pramuka ya senang di luar sekolah belajarnya. Di minggu ini namanya ke museum mana, minggu ini namanya ke curug mana, minggu ini silakan aja dengan para pembinanya. Yang penting orang tuanya mendukung, sekolah mendukung. Perkembangan anak ini kan tidak harus di kelas. Malah kalau di kelas aja kan jundel. Bahasa Jawa jundel. Taunya itu aja, teori. Tapi kalau di alam itu kan mau nanak nasi harus cari kayu, harus cari kayu bakar. Cara untuk api dinyala berarti harus cari korek, kan gitu. Nah, ini Lord Borden Power itu seorang mayor jenderal pensiunan itu senang dengan alam, sehingga beliaulah ya yang dinyatakan sebagai Bapak Pramuka Dunia. Kemudian turunlah ke Indonesia. Indonesia itu kalau dibaca di YouTube itu enak sekali ya. Bapak Pramuka Indonesia itu kan Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang lahir 12 Februari 1922 kalau nggak salah. Tapi kenapa Pramuka Indonesia ini kok diperingatinya 14 Agustus? Nah itu ya. Itu yang perlu diketahui oleh anak didik atau pramuka-pramuki Sekolah Islam Pluit Raya. Itu ternyata diambilnya dari saat pertama kali Warnas, Kuartir Ranting Nasional, Kuartir itu melantik Pak Sri Sultan Hamengkubuwono 14 Agustus 1988. Nah, itu dari situlah. Jadi Bapak Pramuka Indonesia itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau pernah jadi wakil presiden juga saat zamannya Pak Harto. Memang kelemahan dan kelebihannya Pak Harto itu ya ada. Kalau menurut saya sih, kalau dibandingkan hidup sekarang di masa reformasi, kebablasan. Semua ini kebablasan. Di Pramuka juga ikatannya, Warnas, Warga ada semua, cuma ikatannya nggak jelas. Atau memang presidennya juga nggak pernah pramuka, bisa jadi. Ya. Jadi sekarang Warnas aja bisa dari politik. Gitu. Ya. Jadi sekarang semuanya dikait-kaitkan dengan politik. Jadi repot, majunya kapan nggak tahu. Dana sih besar, tapi perkembangan pramuka di Indonesia sejak lepasnya Pak Harto sampai sekarang tidak jelas. Jelas. Ini yang perlu dibenahi oleh para pemimpin nasional, karena mungkin juga dari mulai Gus Dur ke sini mungkin juga awam tentang pramuka dan tidak percaya dengan Warnas, jadi repot. Sehingga tadi kebablasan dan tidak terkoordinir dengan baik. Dulu mengikuti apa namanya? Perkemahan Sibolangit turun sertifikat dan sertifikat itu berharga. Kemudian ikuti apa lagi? Itu bersertifikat. Saya lihat di Indonesia sejak reformasi sampai sekarang nggak jelas. Masih untung SD masih dia, SMP, SMA, SMK masih dia di masing-masing gugus depan, kuartir ranting, kuartir cabang, warga. Warna saya nggak pernah lihat. Euforianya, warnanya sekarang saya nggak pernah lihat selama reformasi. Setelah Orde Baru Pak saya. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan generasi pemimpin yang akan datang. Bahwa pramuka ini sebenarnya wadah yang bagus, wadah yang kuat. Ya, di samping sekolah ya. Jadi yang harus dikembangkan. Jadi kenakalan remaja itu bisa dikendalikan di pramuka. Nah, dengan adanya tadi Pak Sudir bilang persami, sering bersami satu minggu, nggak ada kenakalan narkoba, kemudian nggak ada kenakalan
curi-curi ini apa namanya geng-geng ada. Asal tadi wajib. Indonesia ini memang lama dijajah 350 tahun. Jadi kalau sesuatu yang menjadikan kewajiban itu harus, walaupun seolah-olah memang kayak dijajah juga, tapi intinya harus. Dan sudah waktunya sih kayaknya Indonesia ini wajib militer. Sudah waktunya, cuma mungkin pemerintah mikir dananya dari mana. Ya, saya kira sementara itu dari saya, nanti disambung sama Pak Badan, Pak Jujur, Pak Agus. Intinya pramuka itu adalah wadah yang memang bisa memberikan inspirasi, kreativitas, mobilitas, dan apa ini ya, untuk anak didik dari mulai penggalang, dari mulai siaga, dari mulai sampai penggalang, sampai penegak, itu harusnya penyalurannya kalau orang tuanya ngerti itu mendukung, wajib mendukung adanya kegiatan pramuka. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Tadi Kak Musana kan pernah bilang, jadi setelah Pak Harto, saya ngalamin Pak, saya waktu di kampung kan SMP MA lah saya di kampung itu, selama masih Pak Harto itu ada kegiatan juga kayaknya tuh mewah sekali di Cibubur. Ya. Setiap kegiatan Pak Harto datang. Dan setelah ini nggak terdengar gaungnya gitu setelah itu. Nah menurut Kak Musana sendiri, apa sih yang salah? Apakah dari memang proses pendidikan pramuka yang sekarang kurang menarik, atau memang motivasi anaknya Pak untuk ikut kegiatan pramuka itu berkurang gitu? Sebenarnya salahnya di mana Pak? Baik, terima kasih. Saya ingin mencoba ya meraba-raba untuk menjawab. Yang menurut pandangan saya, yang pertama memang alamnya berbeda. Ya, seperti sekarang aja dengan adanya pandemi kan kita jadi bisa belajar begini jarak jauh, PJJ, ya kan? Mungkin dengan nggak adanya pandemi ya nggak mungkin ini kita semua pinter begini nih, ya kan? Jadi hikmahnya aja ada hikmahnya. Ya. Nah, jadi satu alamnya, ya harus yang memberikan konsep-konsep pramuka tingkat nasional itu harus orang-orang yang memang cerdas, yang kalau orang dagang itu tahu pasaran. Sekarang anak khususnya Jakarta ya, anak kan sebenarnya ke mall, ya kan, makan aja sudah GoFood, ya kan. Anak-anak kita aja kemarin pada di mana itu Curug Nangka pesen GoFood, kan aneh. Makanya kalau dulu kita kan sampai mie aja nggak sempat masak karena harus baris, harus sholat, mentah. Masih yang beda, gemblengannya yang beda. Jadi gemblengan anak sekarang itu memang gemblengan ya, manja karena kondisi. Jadi pramuka ini memang perlu orang-orang yang kreativitasnya tinggi di sana di Kuarnas nih, yang memberikan konsep-konsep yang memang sesuai dengan realitas zaman, sehingga tetap menarik. Gitu. Kalau untuk selain DKI sih saya kira masih tetap menarik Pak. Tinggal masing-masing gubernur, bupatinya saja memberikan dukungan, kenapa enggak? Kalau Kuarnas kan kita kan kebetulan dekat dengan Kuarnas. Ya lihat aja presidennya siapa, gitu aja kelihatan. Kalau presidennya memang orang pramuka, ya pasti insya Allah akan ada perhatian khusus. Jadi kelihatannya sekarang ini tergantung politik dan pemangku jabatan. Ya, kalau Pak Harto kan dulu ada rehabilitas 1, 2, 3, jadi kan enak gitu. Dari sisi itu, kalau dari sisi lainnya mungkin kata orang jelek, ya mungkin karena KKN mungkin ya. Kita bagi saya sih bagusnya banyak. Jadi saya kira itu termasuk di Pluit Raya. Pluit Raya orang-orang kayak Pak Dadan, orang-orang kayak Pak Sujud, Pak Agus itu masih diperlukan untuk memberikan ramuan yang menarik tentang pramuka. Jadi rancangannya, programnya itu harus ada. Jadi sehingga anak itu menarik gitu. Kalau gitu-gitu aja, datang hanya tepuk pramuka, gitu kan, tali temali mamanya, ya mungkin sudah bosan. Tapi kalau diramu dengan ramuan yang modern, yang ada dengan kondisi di Jakarta, ya insya Allah tetap menarik pramuka jadi pilihan.
Nah, kita mewajibkan pramuka tapi anaknya nggak semangat, susah, malah bolos-bolos saja. Ya, saya kira itu pandangan saya terhadap pramuka Indonesia sekarang ini dan pramuka wilayah. Terima kasih. Ya, mungkin itulah dari pandangan ya, nanti kita gali lagi lebih dalam karena waktunya masih lama. Kita enak nanti ngobrol-ngobrol santai. Dan setelah ini kita coba untuk menanyakan kepada pengurus Mabibus ya, Ketua MKS sekaligus Kepala Sekolah SMK, Bapak Sujud Hanafi ya. Sujud Hanafi atau kita biasa panggil kalau di Pramuka itu Kak Hanafi atau Kak Sujud ya. Nah untuk Kak Sujud pertanyaannya begini. Selama dari Pramuka, mungkin jadi siswa sini ya Kak Sujud ya, dulunya SMA ya, terus ikut Pramuka, ikut berkembang sampai sekarang dipercaya oleh Ketua Mabibusnya. Nah, harapannya seperti apa untuk Pramuka di Sekolah Islam Pluit Raya khususnya? Jadi semua global Sekolah Islam Pluit, harapan dari Kak Sujud selaku Ketua MKS dan pengurus Mabibus itu harapannya seperti apa? Iya, terima kasih. Ini seperti tadi disampaikan oleh Kak Musyawarah bahwa memang sebetulnya di dalam pramuka itu kan tadi saya sampaikan sudah strukturnya sudah jelas, ya, berbeda dengan organisasi yang lain. Ya. Di dalam buku SKU itu sudah lengkap. Bidang apa yang tidak ada di dalam SKU, semuanya ada. Dari agamanya, religius, dari keterampilannya, dari wawasan nasionalnya, semua sudah ada. Artinya harapan kita, anak-anak kalau mau masuk ke dalam pramuka itu, seluruh bidang yang dia geluti itu sudah ada. Semua guru harus terlibat sebagai pembina pramuka. Ya. Dan mungkin selama ini yang berjalan di sini kan masih didominasi oleh pembina lapangan, kemudian yang aktif. Kan harapan kita kan semua guru itu terlibat, Pak. Misalkan di bidang apa, pengukuran misalnya, yang menaksir jarak, yang terlibat ya guru matematika. Tapi juga harus saya, ini enggak tanda tangannya enggak. Bahkan mungkin di antara yang sekarang ada ini, anak-anak ini masih apa ya, matang-matang sekopan ya, apa karbitan gitu loh. Mau ada acara nanti ya 2-3 hari atau 2 minggu mau jadi bantara menjadi laksana, artinya tidak alami. Nah ini ke depan menurut saya kadang-kadang ini tidak bisa lagi, ya. Artinya apa, jadwalnya, tahapannya itu harus sudah jelas, mulai dari penegak ya, penerimaan tamu, kemudian nanti beberapa bulan lagi baru calon, kemudian berikutnya di bantara pelaksana. Ya, jadi ini harus berjalan menurut saya. Dan yang di SD juga begitu untuk siaga penggalangnya. Ya. Kita sih sekarang ini sudah bagus Pak Bedak. Artinya tadi disampaikan oleh Ketua Mabibus, ya, karena di sini kan yayasan, jadi Ketua Mabibusnya ya yayasan, di bawahnya itu anggota, ya, semuanya itu anggota. Bahwa yang saya lihat sudah luar biasa. Ya. Menurut saya sudah tidak, mungkin hampir sama lah dengan saya ketika saya dulu di SMA, bagus di SMP ya, di Mengalang. Ya kelihatannya sudah bagus ya. Cuman kadang-kadang di tingkat kecamatan sendiri, di ranting sendiri, atau cabang sendiri, kadang-kadang kan mana yang dekat saja, apa namanya, yang diikutkan. Kalau kita tidak dapat informasi lebih banyak ya ketinggalan. Ya, untung aja sekarang kita ini siapa namanya Johan jadi ketua DKR, kadang-kadang ada di cabang, Kak Aldi juga begitu kemarin. Artinya alhamdulillah ya, informasi untuk kegiatan-kegiatan yang dapat kita ikuti itu kita tidak ketinggalan gitu ya. Ya harapan saya ya, semua harapan kita semua sebagai pemangku apa namanya kebijakan yang ada di sini, khususnya di bidang kepramukaan, ya anak-anak harusnya lebih senang ya, lebih tertarik. Ya memang tadi harus menarik, memang tidak bisa, ini kan bukan ilmu kan, ya kemauan aja anak-anak bergabung, ya tadi seperti saya sampaikan, tidak ada hari tanpa pramuka dulu, sampai misalkan malam-malam, saya teringat itu berapa kali itu ada
paling sering kebakaran kan Tambora dari zaman dulu itu. Pokoknya Tambora itu dari dulu pokoknya kebakaran itu paling sering. Malam pun itu jalan, ya, dikomando sama kamu sama Pak kebakaran kan, berangkat ya pakai perahunya berangkat kayak orang mau mau perang aja. Oh kebakaran Tambora, berangkat pakai pagi itu sana bilang gitu, bantu itu masyarakat itu sampai seperti itu, gitu. Ya. Ya, artinya ya mungkin ada Kak Surya yang sekarang di berapa itu sendiri itu diantaranya artinya ya saya kepingin anak-anak kita seperti itu. Sekarang sudah ada di Johan ya, kemudian di Niko ini ada begitu yang kelas 10 ya, sekarang yang ke 11 kelas 11. Artinya ya anak-anak harus mau lah ikut ke dalam pramuka. Ya, katakanlah di SMK ada 465 anak. Masa sih nggak dapat kadang-kadang 20 anak aja. Ya, 465 bayangkan. SMP ada 200 lebih ya. Masa nggak dapat sih dua regu penggalang yang bagus masa iya sih. Ya. Jadi semua lah kita yang membuat kebijakan terutama pembina lapangan dan ketua gugus depan dan pembina lapangannya harus mau ya membuat kegiatan menarik. Insya Allah sih dari saya rasanya di itu kita support penuh. Kalau kita punya dana iuran itu anak-anak dana bakti uang bakti pramuka luar biasa. Ya lebih luar biasa kalau anak-anak merasa membayar uang bakti, kemudian dia mau ikut kegiatan itu luar biasa. Saya kira itu harapan. Terus gini. Kak Sigit, saya kan pernah dengar juga kegiatan di Putra ya dari dulu itu kan ada istilahnya pernah dengar cerita dulu yang jalan dari itu tuh apa Ragunan ya sampai nggak di jalan itu nggak dapat makan itu lagi program apa Kak? Oh itu pengambilan bantaran, itu seperti itu untuk proses tahapan tadi saya sampaikan itu tahapan naik pangkat, naik tingkat itu nggak semudah tadi saya sampaikan, tidak karbitan seperti yang sekarang sih masih alhamdulillah anak-anak mau gitu ikut sudah akhirnya ya nilai dari bantaran sendiri itu kan atau laksana sendiri kan kurang karena perjuangannya untuk mengambil itu ya rada mudah sekarang. Kalau dulu kan harus jalan di pasar minggu. Bahkan saya sekali jalan dari Bogor ke Monas, ya, pernah sekali. Jadi cuma nggak sampai ya, tidur di antara toko itu nggak sampai, ya, karena udah kecapean. Itu peserta loh. Oke. Sesuai dengan yang diuji. Iya, sesuai dengan yang naik. Pasien mau tingkat aja, naik aja. Yang naik tingkat aja. Kalau sekarang kan sifatnya kan masal udah naik semua naik gitu ya. Ini harus menjadi catatan buat kalian, tidak bisa seperti itu. Ya tahapannya harus jelas. Ya, supaya nilai dari anak-anak itu sendiri kan berbeda ya, ketika mendapatkan itu. Ya. Terus dari awal sampai sekarang, grafiknya menurut Kak Sulu sendiri selaku pengurus Madikut itu grafiknya meningkat atau menurun? Grafik kegiatan pramuka itu? Ya dalam 5 tahun terakhir sih sudah naik ya. Mungkin sekarang karena situasinya ya. Ya alhamdulillah tadi saya sampaikan, alhamdulillah sudah kembali lah, sudah ada ya, setiap kegiatan kita bisa ikut baik penggalang ya, siaga maupun penggeraknya ada luar biasa juga. Ya sudah tadi disampaikan oleh kamu kan, ranting itu sudah bukan milik kita, artinya kita yang penggeraknya sudah alhamdulillah. Jadi sudah kembali kan harapannya kan kemarin seperti itu. Ya yang sempat mungkin kita tidak berkiprah sama sekali di DKR ya, mulai dengan Kak Aldi. Nah, sekarang sudah standarnya turun ke Johan ya. Nanti mudah-mudahan ya seterusnya bisa seperti itu. Karena dulu kan porosnya itu kan 3. Dulu WK satu lagi ya. Ada ikut dulu ya. Lupa namanya dulu tadi. Jadi 112 dulu poros itu ya 112 ya Pulau Raya ya 21 56 dulu. Artinya itu menjadi poros dulu ya. Nah sekarang ya kita sebenarnya yang mengendalikan ranting penjaringan ini.
Bahkan di WhatsApp ya kadang-kadang juga bisa lebih luas lagi yang kita observ. Ya, mungkin itu dari penjelasan Kak Sujud ya. Jadi semakin menarik nanti masih ada waktu 1 jam lagi sampai sebelum sholat zuhur. Tanya, sampai setengah 12 Pak. Alhamdulillah ya. Ini kan masih itu. Dan lupa untuk adik-adik lagi, saya ingatkan untuk adik-adik dan kakak-kakak di kelas, di sekolah, manapun Anda berada, dan kakak-kakak yang ada di kelas sebelah ataupun di rumah. Kegiatan talkshow ini kita saksikan lewat Facebook, SMT, SMPT, dan SMK, YouTube channel, dan jangan lupa Jimit ya, Jimitnya, gitu ya. Nah, nanti apalagi nih, misalnya prestasi-prestasi ini akan saya tanyakan kepada fungsionalis sebelum itu, tapi saya akan tanyakan dulu. Ini sebenarnya motor nih Pak atau Kak Agus dan Kak Dede, motor penggeraknya nih, karena sekarang kan ketua Maudibusnya sudah ibarat kata sudah bikin kadernya Pak Sujud atau Kak Sujud dan Kak Agus, dan kedatangan lagi dari Kak Dadan dari Kuningan itu kan motor dari sono ya kan. Nanti saya tanyakan nih. Nah untuk Kak Agus dulu nih. Nah, jadi karena saya yakin pengalamannya sudah banyak ya. Jadi seperti apa sih pramuka di saat pandemi semacam ini, dan pembina harus seperti apa? Pengurus khususnya di Gudeg 01509, 01510 itu harus seperti apa pengurusnya? Nah, pembinanya harus seperti apa dan pramukanya seperti apa? Supaya jangan mati suri gitu, walaupun dalam keadaan pandemi ya kita harus bermanfaat kepada masyarakat. Silakan Kak Agus dijelaskan. Oke, terima kasih Kak Rozan. Oke, menanggapi pertanyaan pramuka di kondisi COVID atau pandemi ini seperti apa gitu ya. Saya coba menjawab. Artinya untuk kegiatan kalau dibilang mati suri ya memang seperti itu ya, karena memang kita ini terbatas oleh peraturan pemerintah. Jadi kalau pramuka ini kalau nggak ada kegiatan di lapangan ya, action itu kurang menarik. Cuman sekarang nanti tugasnya para pembina ya termasuk saya akan membuat satu konsep ya seperti PJJ juga, beda-beda. Artinya ada kegiatan kepramukaan yang bisa dikirim ya melalui virtual dan nanti ataupun juga langsung gitu live. Nah jadi anak ada komunikasi yang tidak putus. Karena sekarang ini dirasakan dan di tengah COVID ini kan kegiatan yang formal dulu ini pembelajaran, nah ekskul karena pemerintah itu melarang adanya kumpul-kumpul jadi dinonaktifkan. Nah nanti kalau memang kita bisa melakukan bentuk kegiatan yang masih bisa menjaga protokol kesehatan dan itu tidak dilarang ya, menjamin itu kenapa tidak? Karena banyak materi yang bisa dilakukan juga di sekolah dengan menjaga jarak. Ya, seperti tadi ya yang disampaikan oleh Kak Sudin. Kita belajar monsul, kita belajar menaksir, gitu kan? Kita belajar peta buta. Itu kan bisa saja satu-satu dengan jarak 2 meter lebih. Ya, nanti kita coba akan bicarakan dengan para pelatih lapangan, pembina lapangan, dan semoga disetujui oleh para pemangku kebijakan. Ini untuk mulai di bulan Agustus ini kita kegiatan bisa jalan, terutama di pramuka, karena saya yakin siswa-siswa Fitraya sudah mendambakan itu, gitu kan? Karena ya sebagai apa ya, untuk menghilangkan tadi sudah boring, sudah pernah kegiatan PJJ edukasi yang rutin tiap hari, ya itu nanti mungkin ketika ada kegiatan pramuka yang memang boleh ada tatap muka yang tidak rutin, artinya dalam 2 minggu sekali, mungkin nanti penjadwalannya yang baik, itu kenapa tidak? Gitu. Jadi ini berharap supaya anak juga mengurangi tingkat stres. Kalau saya anggap seperti itu, ya. Jadi saya berharap bahwa di bulan Agustus ini nanti dapat izin kita kegiatan pramuka bisa launching, bisa dimulai. Tapi tetap masih mengikuti aturan protokol kesehatan. Itu saja, Kak Rozan. Ya, itu tadi besar. Jadi nanti kemungkinan besar ada LDK ya berarti. Kalau seandainya diizinkan nih, ini yang ditunggu-tunggu masa ada anak-anak ya 10 yang ditanya-tanya. Ya betul. Ini masih dalam proses penggodokan dulu. Artinya antara manfaat dan tidak manfaatnya atau resiko yang memang nanti akan terjadi, ini kan perlu dipikirkan.
Nah ini tidak segampang pemikiran anak sih seneng-seneng ya. Tapi kalau nanti ada indikasi anak kita terus kemudian di daerahnya disuap ataupun dilakukan pemeriksaan gitu, kenanya di mana, karena ada kegiatan terakhir kita pramuka, bisa saja kita jadikan kambing hitam. Artinya semua nanti kita dilakukan proses itu apa namanya pemeriksaan, ya itu yang kita takutkan. Jadi ditunggu saja lah, masih dalam proses pembicaraan penggodongan dulu. Ya. Tapi kita tetap sabar dulu ya. Sabar dulu aja. Semua kita sempat terus berdoa aja lah semoga cepat selesai dan kita bisa tatap muka gitu. Kita juga pengen tatap muka, mengajar di kamera mulu malah makin pening gitu. Ya. Nah, untuk itu dari Kak Agus dari selaku pembina hidupnya. Nah sekarang dari ahli strategi lapangan Pak Dadan atau Kak Dadan itu ahli strategi. Jadi gini, saya ingat ya ada istilah penugasan terhadap anak didik, ada istilahnya kita PJJ itu kan tugas ya ulangan apa gitu. Nah saya tadi sempat sebelum acara talkshow itu baca artikel gitu ya di mata pelajaran tematik kelas 3 itu SD ya, tematik kelas 3 berarti SD ya. Itu ada materi-materi kepramukaan. Jadi kan harusnya kan bisa gitu antara pembina pramuka, pelatih pramuka dengan guru-guru SD kan kolaborasi gitu ya, kolaborasi supaya pelajaran tetap tersampaikan, kepramukaan juga tetap tersampaikan. Nah, yang jadi saya akan tanyakan ke Kak Dadan itu kegiatan seperti apa sih yang pas sekali, yang pas untuk saat ini, untuk saat pandemi ketika anak di rumah dan kita di sekolahan atau kita tugas juga di rumah gitu. Kegiatan seperti apa yang real misalnya anak pun suka gitu, kalau keadaan semacam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebenarnya dasar kegiatan pramuka itu kalau kita lihat dari yang membuatnya, Lord Power, itu kan seperti yang tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya, sporting is not a science to be solemnly studied. Jadi kepramukaan itu bukan suatu ilmu yang harus dipelajari secara takut. It's not a doctrine and text. Juga bukan pula doktrin kumpulan dari ajaran-ajaran. Jadi kalau A harus mengerjakan A, B harus mengerjakan B. Bukan doktrin dan teks, bukan kumpulan dari naskah-naskah. But sporting is the jolly game in the outdoor. Nah, jadi kepramukaan itu adalah jolly game, permainan yang menyenangkan di alam terbuka. Nah, jadi ketika lihat itu permainan menyenangkan di alam terbuka dengan kondisi sekarang COVID-19, memang agak sedikit berubah haluan yang tadinya sudah dibuatkan oleh kuartir daerah, kuartir nasional yang sudah membuatkan urban sporting. Bagaimana caranya kita berlatih pramuka di kota, di perkotaan, seperti yang sekarang di Jakarta. Nah sebenarnya sebelumnya sudah mulai dikaitkan dengan IT, hampir semua kegiatan di tingkat daerah Jakarta ini di ranting kemudian sampai keluarga sampai ke keluarga itu sudah mulai menggunakan IT. Karena penjelajahan juga kalau dulu menggunakan tangkap panah, sekarang menggunakannya GPS, menggunakan GPS, kemudian mengikuti perintahnya, mengirimkan jawaban di WA, kemudian berbagai petunjuknya sudah berdasarkan IT. Nah, tadinya kita akan mencoba itu di Bukit Raya, ternyata mulai dengan COVID-19. Maka akhirnya ada perubahan lagi. Hampir semua kegiatan itu sekarang malah virtual. Nah itu yang sedang masih terus digodok ya. Seperti apa kegiatan virtual yang menyenangkan? Karena memang agak sedikit sulit ya. Kegiatan menyenangkan tapi berjauh-jauhan. Karena dengan COVID-19 ini bahkan di pramuka pun ya jota-joti yang diadakan kegiatan seperti jambore on the air, jambore on the internet yang sekarang di banyak kegiatan itu. Nah kalau
kegiatan tatap muka juga sama kegiatannya seperti sekarang pakai live atau ada juga yang nanti bisa dilihat di offline-nya. Jadi masih agak sulit Pak Rujak ya kalau saya menjawab itu karena hampir semuanya sedang mempersiapkan menghadapi itu, tapi mana yang formula yang paling pas itu mungkin kalau misalnya gurunya yang untuk siaga bisa dengan virtual, tapi yang membawakannya sambil mempraktekkan mungkin bisa. Tapi untuk penegak kan kegiatan seperti itu membuat kurang menarik ya, karena mereka bukan anak-anak lagi ya. Jadi disesuaikan setiap tingkatan usia, tingkatan siaga, penggalang, penegak, pandega itu dengan model kegiatan yang berbeda. Itu dulu ya, karena masih dalam tahap perancangan ya, di sini harus nanti didiskusikan seperti apa yang terbaik. Ya, jadi memang kita lagi sama-sama berpikir sebenarnya. Semua sekolah mungkin ya, bukan hanya kita. Tapi sebenarnya kalau lihat di istilah pramuka itu ada PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat ya. Itu kan kita di masa COVID itu sangat berarti itu PHBS. Kita disuruh cuci tangan, pakai masker, memberi sentuhan kan gitu. Apalagi kalau misalnya orang pulang kampung di karantina itu orang berkarantina itu senang gitu. Kita bikin tenda, malah bersama masak gitu. Dan mungkin nggak perlu kita ini sih ya di penegak pandega itu kan ada isi yang ikut Trisatya Pandega ada ya Pak. Nah, kadang-kadang ya yang ikut serta membangun masyarakat itu poin ketiga ya. Jadi memang tidak perlu kita kasih tahu harusnya kalau anak pramuka ya, karena ikut serta membangun masyarakat di poin ketiga ya Trisatya Pandega itu ya kita langsung aja gitu kan kadang-kadang ya untuk anak-anak pramuka itu. Nah mungkin itu dari paparan nanti setelah sebelum nanti terakhir gitu kita sebelumnya mungkin adik-adik itu akan bertanya dulu untuk ketua Mabukus Pak Kak Musmonep ya, selama pramuka itu ada di sini sampai sekarang itu prestasi apa sih Kak yang sudah diperoleh oleh Pluit Raya khususnya di sini Budet 01 509 01 510 supaya kakak-kakak yang di rumah atau ada yang di rumah bahkan orang di luar lingkungan Pluit Raya pun mengetahui jadi menarik dengan Pluit Raya. Prestasinya apa yang paling bagus menonjol sampai sekarang yang paling kita banggakan apa? Untuk Kak Musmonep mohon dijelaskan. Baik, itu nanti sambung sama Kak Sujud yang nyakutin prestasi Kak Sujud. Saya hanya teringat tahun 90-an tadi itu prestasi nasionalnya begitu, gelar senja yang enggak sampai terlupakan. Pluit Raya kok bisa mewakili warga DKI Jakarta untuk gelar senja di Taman Mini saat itu live TPRI tahun 90-an. Kalau prestasi-prestasi baik personil ataupun kelompok atas nama Gusupan ya cukup banyak, hampir tiap tahun kita nyabet juara-juara tingkat kuartak itu pasti juara 1, juara 2, juara 1, juara 2 yang Gusupan tergiat. Rentetannya yang lebih hafal mungkin Kak Agus atau Kak Agus silahkan misalnya. Tadi berarti itu nasional Pak ya? Ya. Luar biasa ya. Pluit Raya dan penjaringan nasional. Tahun 90. Ya, itu tingkat nasional. Mewakili DKI Pak, provinsi. Warga. Provinsi. Dari segi yang lain mungkin dari prestasi secara personal ataupun sekolah yang lain, Kak Sujud yang menjelaskan tuh. Iya, terima kasih. Ya mungkin yang saya ingat ya, kadang-kadang untuk Kak Agus yang bisa menambahkan. Mungkin saat ini yang membanggakan kita adalah Johan di tingkat TKR ya, mungkin di Sabang kemarin menjadi pramuka Garuda ya. Mungkin pertama kali ya, dalam sejarah Pluit Raya pertama kali. Baru ini, Kak Johan ini. Ya, Kak Johan. Ya, tangan buat Johan ya.
mudah-mudahan pramuka Garuda yang berikutnya bisa bermunculan, ya, baik untuk tingkat penegak, ya, penggalang mungkin bisa, gitu ya. Kemudian mungkin yang kita harus bangkitkan lagi, ya, sebagai musiban tertiga kita 2 kali, ya, betul-betul, ya. Itu baru sampai di tingkat kedua, juara kedua. Nah, karena nanti kalau kita bisa juara 1, kita mewakili cabang ke tingkat DKI, dan itu butuh fasilitas mungkin. Ya, alhamdulillah ketua yayasan, ya, setelah kongres, mudah-mudahan ruangannya nanti kita bisa punya tersendiri, ya. Dan itu memang kemarin kelemahan kita, secara administrasi sudah bagus, ya, walaupun kita rada dulu, ya, untuk mempersiapkannya. Sebenarnya kegiatan kita sudah bagus, hanya dokumentasinya yang perlu diperbaiki, ya, kadang-kadang, ya, dokumentasiannya, kemudian sertifikat kita sudah lebih bagus dibanding dengan yang lain, ya, sudah hampir semua, itu sudah memenuhi. Ya, saya kira itu untuk kegiatan yang prestasi yang kecil-kecil sih banyak sekali lah, ya. Sampai piala kita aja susah naruhnya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa membuatkan rak khusus, ya, jadi kita di situ, ya. Artinya kita tidak mundur, sekarang sudah lebih maju, ya, untuk prestasi-prestasi yang ada kita dapatkan. Ya, mudah-mudahan bisa lanjut sampai ke tingkat daerah dan nasional. Mungkin yang dari JST ini sih sifatnya sudah level nasional, ya, mewakili DKI seperti kemarin yang boleh Sako, ya, kemarin pertemuan nasional. Artinya ya sudah lebih luas lah, ya, prestasi yang kita dapatkan juga sudah lebih banyak, ya, dan lebih berkualitas. Kira itu mungkin ditambahkan Pak Agus. Silakan untuk Kak Agus, mungkin ditambahkan prestasi yang pernah dilihat gitu di Pelita khususnya. Ya, kalau yang tarafnya nasional sih tadi sudah, ya, disampaikan oleh Kak Sonen di Selandia, terus kemudian ya Raimuna sebenarnya di Sibolani itu nasional juga sebetulnya, di tahun 90-an. Kita mengirimkan ke 2002, itu di Medan, dan itu sempat bongkar bongkar hutan, gitu. Dan itu tempat yang memang ditentukan oleh nasional di sana, dan teman-teman yang saat itu dikirim alhamdulillah ikut juga di sana dan berhasil. Kalau untuk yang ranting cabang, ya udah nggak usah dicoba. Setiap kegiatan itu selalu kita ikut, dan tentunya apalagi sekarang sudah ada figur-figur yang ada di sana, seperti Kak Johan itu sudah di PKR, dan ada dan itu sudah di cabang. Terus semoga informasi ini penting juga, karena ada juga grup yang hebat, ya, termasuk di Raya, tapi kita nggak dapat informasi ada kegiatan, ya kan, karena terlupakan, gitu. Makanya dengan adanya para pembina yang duduk di daerah di sekitar ranting cabang ataupun di ranting sini, itu bisa menginformasikan sehingga persiapan kita dan itu lebih kita bisa ikut partisipasi dengan baik dan berprestasi. Ini upacara di mana? Nah, itu hari ini juga ada upacara dengan duduk. Karena kita dua putra. Peringati, peringati. Ya, sama aja juga peringati. Saya jadi pertama kali ikut upacara di sana, ya, memperingati hari HUT Pramuka. Ya. Ikut 3 orang saya waktu itu. Dan sekali-sekalinya itu ikut upacara di sana, ya, untuk HUT Pramukanya, bukan untuk ya. Dan untuk ini kan kebetulannya belum nyampe puluhan tahun masuk JSIT, ya, jaringan Islam terpadu, ya. Untuk Anda sendiri, prestasi apa yang sudah dapat ketika baru-baru ini masuk JSIT untuk pramukanya? Kalau prestasi berupa kejuaraan, ya, di JSIT kan tidak dibudayakan, dibudayakan oleh karena itu. Kalau untuk kegiatan, ya, kebetulan pas kita bergabung 2 tahun yang lalu dengan JSIT, itu ada kegiatan perkemahan wilayah itu berarti tingkat provinsi. Kita ikut waktu itu
kita 90 ya, 90 orang kita ikut ke perkemahan di Cibubur. Kemudian di tahun yang sama kita juga mengikuti perkemahan nasional untuk SMP. Dan tahun 2021 ini mungkin nanti di akhir tahun ajaran ini juga ada rencananya untuk perkemahan wilayah juga tingkat DKI Jakarta. Kalau yang lain pun kayak kemarin ya Kak Agus tadi informasikan kita ikut Prema Nasional tahun 1990. Kemarin juga ikut di tahun Cibubur, perkemahan nasional Cibubur. Suksesnya Nanda sebagai peserta, Jason sebagai panitia. Jadi kegiatan nasional alhamdulillah masih ikut sampai sekarang juga, jadi tidak putus Prema Nasional yang lama, tapi yang baru juga kita ikut. Tapi sekarang kita sudah ingin coba fokus ke kurikulum pramuka yang lebih tadi ya, ada hierarkinya. Karena kebetulan Pak Johan itu dari Eagle Scout atau Pramuka Garuda itu dinilai oleh cabang itu karena di Pluit Raya terlihat hierarkinya jelas karena banyak yang ditolak. Jadi yang ikut seleksi itu bukan 1-2 orang tapi hampir puluhan yang ikut seleksi, tapi yang diterima hanya sekitar 5 orang yang lulus itu karena dilihat dari waktu pengujian bantara, waktu pengujian laksana. Jadi ada yang terlihat tidak natural ya. Nah, kita dianggap natural. Kita sesuai tahapan. Sistematis tahapan. Nah, mudah-mudahan itu juga nanti berimbas ke untuk jenjang siaga dan penggalang. Jadi bukan hanya penegaknya saja yang ada Garuda. Karena sekarang Garuda itu menjadi salah satu pintu masuk menuju perguruan tinggi ataupun sekolah-sekolah negeri dari jalur prestasi. Bahkan kemarin kan ada IPB sudah mulai menerima pramuka Garuda dari jalur prestasi. Jadi itu sudah cukup bagus, mungkin kedepannya bisa diperbanyak lagi untuk yang dipesertakan seleksi pramuka Garuda. Mudah-mudahan bisa masuk melalui jalur prestasi dari jenjang berikut. Nah, itulah dari para narasumber. Dan untuk terakhir kali itu guru kita, orang tua kita, Bapak Dr. Haji Ridwan ini, atau kita biasa kalau pramuka itu disebut Kak Ridwan, untuk memberikan nasihat kepada kita, Kak atau Pak, bagaimana sih kita sebagai generasi penerus untuk di pramuka, memajukan pramuka di sekolah Islam terpadu Pluit Raya. Nasihat buat kita, motivasinya, dan saya yakin sebagai guru kita, orang tua kita itu memahami banget lah tentang pramuka di sekolah Islam Pluit Raya. Kepada Kak Ridwan, mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik yang ada di rumah dan kakak-kakak yang ada di ruang ini. Tadi setelah kita dengarkan macam-macam kegiatan-kegiatan pramuka yang intinya bahwa tidak akan rugi kalau kita mengikuti kegiatan pramuka. Karena apa? Kegiatan apapun yang ada di sekolahan yang positif, kita kan nanti setelah kita keluar di masyarakat. Jadi saya sekarang baru merasakan, kalau dulu waktu kita sekolah ada ini itu baru merasakan. Jadi kakak bisa menyatakan pada anak-anak yang di rumah, ada yang di rumah, mari kita ikuti kegiatan-kegiatan di sekolah yang bermanfaat, terutama pramuka ini. Karena kegiatan-kegiatan pramuka itu positif. Jadi tadi ada yang menyampaikan bisa menghilangkan stres, bisa menghilangkan kegiatan yang tidak berguna. Nah, setelah kita ikuti pramuka, jadi tahu bahwa
yang namanya ternyata kita kumpul-kumpul di hutan, kumpul-kumpul dengan teman-teman, itu nanti akan merasakan begitu sulitnya kita mempersatukan teman. Lain dengan orang yang ikut kegiatan, rasa benar sendiri. Dan kalau sering kita ikut kegiatan, rasakan yang namanya musyawarah perlu, yang namanya menghormati yang pintar jangan bodoh itu perlu. Bersatu itu perlu. Itulah salah satu manfaatnya kalau kita sering ikuti peramatan kegiatan program. Misalnya itu, kalau saya lihat kata-katanya sudah keluar dari berita, itu di mana tempat dia bekerja akan terpakai. Kenapa? Dia sudah terbiasa bergaul. Jadi itulah dari untuk anak-anak, untuk adik-adik kita, mari kita nanti setelah kita aktif di sekolah, itu itulah pramuka. Insya Allah nanti akan ada manfaat setelah kalian dewasa berumah. Begitu juga untuk kakak-kakak yang ada pembina, janganlah merasa bosan, janganlah merasa ngeluh, karena apapun nanti akan dirasakan setelah adik-adik kita jadi baru masa bahagia. Tuh, Pak Sudut itu binaan saya, bangga. Tuh, Pak Agus binaan saya, bangga setelah jadi. Waktu saat membina, wah yang mengeluh, yang macam-macam. Insya Allah kalau kita semua dasari dengan keikhlasan. Kalau kita membina apapun dengan ikhlas, insya Allah kita akan memetik hasil. Itu yang dari saya. Yang paling Allah. Terima kasih. Inilah akhir dari talk saya. Terima kasih untuk guru-guru kita, orang tua kita, ya, Kak Musona, Kak Ridwan, Kak Agus, Kak Sujud, dan Kak Dadan tentang ilmunya. Bagi adik-adik yang ada di rumah, kakak-kakak yang ada di rumah, jangan lupa ya, tetap pakai protokol kesehatan untuk kalian beraktivitas. Jangan lupa jiwa pramuka kalian keluarkan untuk membantu sesama di masyarakat. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Halo.